Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika untuk hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Tetap semangat dan terus semangat walaupun pembelajaran secara jarak jauh PJJ. Semoga apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita pelajari itu akan bermanfaat dan bisa menghasilkan hasil yang baik. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita akan bahas materi lanjutan setelah menerapkan operasi pada bentuk pangkat. Kita akan belajar menerapkan operasi pada bentuk akar. Nah, materi ini sudah pernah kalian pelajari di SMP. Nanti kita akan belajar operasi bentuk akar, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, apa sih sebenarnya bentuk akar? Untuk mengingatkan kepada kalian. Nah, pengertian umum, ya, bentuk akar itu termasuk jenis bilangan irasional, ya kan? Kenapa? Ya, kalau kalian ingat bahwa bilangan irasional itu adalah bilangan yang tak terukur. Contoh misalkan suatu bentuk desimal 0,36798978 dan seterusnya. Kemudian bentuk yang lain, bilangan irasional, akar 3. Akar 3 itu kalau ditanya berapa nilai akar 3, kita tidak bisa menjawab secara langsung. Kecuali kita menghitungnya menggunakan kalkulator atau alat hitung. Maka akar 3 ketika dihitung menggunakan alat hitung nilainya adalah 1,7320508 dan seterusnya. Ada bilangan irasional, ada bilangan rasional. Nah, untuk bilangan rasional itu adalah bilangan yang terukur atau bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Di mana, ya kan, kalau dia dibentuk menjadi bilangan desimal, bilangan rasional itu bentuknya adalah terbatas, kemudian kalau berulang dia berulang tak terbatas. Contoh bilangan rasional itu 3,5, 10, 1,2, akar 9. Kenapa akar 9 disebut bilangan rasional? Karena nilai dari akar 9 adalah 3 atau min 3. Kemudian kesimpulannya bahwa bentuk akar itu adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Contoh, akar 3, akar 2, akar 5, kemudian akar pangkat 3 dari 7, dan seterusnya. Kemudian kita akan belajar ya menyederhanakan bentuk akar. Untuk A, B, ya ini adalah elemen anggota bilangan Z. Z-nya itu positif, maka berlaku ya akar pangkat N A kali B sama dengan akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B. Contoh misalkan, ketika kita mau menyederhanakan bentuk akar, nah, di mana bilangan yang di bawah tanda akar itu mempunyai beberapa faktor, maka bentuk akar tersebut bisa kita sederhanakan. Contoh akar 8. Akar 8, ya, akar 8 itu kan faktor dari 8 itu ada 1, 8, 2, 4. Nah, jika bilangan di bawah tanda akar itu mempunyai faktor salah satunya bilangan kuadrat, maka kita bisa sederhanakan bentuk akar tersebut dengan cara mengubah perkalian dua bilangan, salah satunya bilangan kuadrat. Berarti pilihnya adalah faktornya 4 kali 2. Tujuannya, kenapa salah satunya harus bilangan kuadrat? Supaya
salah satu dari faktor tersebut bisa diakarkan. Jadi ini akar 4 kali 2. Bisa dipisah jadi akar 4 kali akar 2. Akar 4 nilainya 2 ya, dikali akar 2. Karena akar 2 ya sudah bentuk akar yang paling sederhana. Kemudian contoh berikutnya, akar 108. Akar 108 itu kita sederhanakan dengan cara ya merubah ya, bilangan yang di bawah tanda akar perkalian dua bilangan, salah satunya bilangan kuadrat. Jika bilangan di bawah tanda akar itu mempunyai faktor bilangan kuadratnya ada 2, pilih yang paling besar. Akar 108 itu pilihnya adalah akar 36 kali 3. Gitu. Walaupun ketika kalian pilih misalkan, boleh nggak Bu akar 9 kali 12? Boleh. Tetapi nanti kalian menyederhanakan lagi. Akar 12-nya bisa disederhanakan lagi. Maka ketika bilangan di bawah tanda akar itu punya beberapa faktor bilangan kuadratnya itu lebih dari 1, pilih yang paling besar. Jadi akar 108 itu jadi akar 36 kali 3. Sama dengan akar 36 kali akar 3. Nilai dari akar 36 adalah 6. Yang masih di bawah tanda akar adalah akar 3. Jadi hasil akar 108 bentuk sederhananya adalah 6 akar 3. Baik. Untuk pertemuan hari ini, ya, Ibu hanya membahas sampai operasi aljabar bentuk akar, yaitu untuk penjumlahan dan pengurangan. Kemudian perkalian. Untuk pembagian, ya, Ibu akan bahas untuk pertemuan selanjutnya. Untuk operasi penjumlahan aljabar bentuk akar. Menjumlahkan dan mengurangkan dalam bentuk akar itu bisa dirumuskan jika bentuknya A akar C ditambah B akar C. Nah, operasi penjumlahan pada bentuk akar ya bisa dilakukan penjumlahan dan pengurangan jika bentuk akarnya sama. Nah, di sini akar C ya, yang kedua juga akar C, B akar C. Jadi yang jadi yang di bawah tanda akar itu C. Karena sama ya, sama seperti kalian menjumlahkan operasi variabel. Yang dioperasikan adalah bilangan atau koefisien di depan ya bentuk akarnya. Jadi di sini koefisiennya A, terus kemudian yang kedua koefisiennya B. Maka A akar C tambah B akar C hasilnya adalah A tambah B akar C. Begitu juga untuk pengurangan, ketika bentuknya A akar C dikurang B akar C, ya, ini akarnya sama yaitu akar C, maka hasilnya adalah A kurang B akar C. Bagaimana ketika ada dua bentuk akar, tapi akarnya tidak sama? Maka tidak bisa dioperasikan ya penjumlahan ataupun pengurangan. Kecuali ya akar suatu bilangan yang nanti kalian lihat apakah akar dari bilangan tersebut bisa disederhanakan. Maka kalian sederhanakan terlebih dahulu, baru dioperasikan penjumlahan atau pengurangan. Berikutnya, untuk perkalian bentuk akar, ya, tadi sudah sempat kita bahas di depan, yaitu pas ketika kita menyederhanakan bentuk akar. Nah, bentuk akar A kali B. Maka bentuk akar A kali B itu bisa dirubah jadi akar A kali akar B. Nih, contoh ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. 3 akar 3 ditambah 5 akar 3 dikurang 2 akar 3. Nah, di sini akarnya sudah sama semuanya.
akar 3, akar 3, akar 3. Tinggal kita operasikan koefisien di depan akarnya. 3 tambah 5 kurang 2, akar 3. 3 tambah 5, 8, dikurang 2, 6. Jadi hasilnya adalah 6 akar 3. Berikutnya, contoh yang berikutnya yang kedua, 4 akar 3 dikurang akar 12 ditambah akar 27. Nah, perhatikan ketiga bentuk akar ini tidak sama. Maka kalian harus merubah terlebih dahulu bentuk akarnya sama. Nah, kita lihat akar 3 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Akar 12 bisa disederhanakan lagi. Akar 27 bisa disederhanakan. Maka yang perlu disederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu supaya bisa dioperasikan. Kita lihat 4 akar 3 tetap. Akar 12 itu bisa dirubah jadi akar 4 kali 3. Nah, akar 27 bisa dirubah jadi akar 9 kali 3. Nah, 4 akar 3 dikurang akar 4-nya 2. 2 akar 3 tambah akar 9-nya 3. 3 akar 3. Nah, setelah tadi akar 12 dan akar 27 sudah kita sederhanakan, tinggal kita operasikan aja. 4 kurang 2 tambah 3 akar 3. Hasilnya adalah 5 akar 3. Baik, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Nanti Ibu akan berikan ya LKS, lembar kerja siswa untuk kalian. Kemudian kalian kerjakan, unggah di link absen yang sudah Ibu berikan. Ya, kerjakan di buku tulisnya, kemudian hasil pekerjaannya unggah di link absen yang sudah Ibu berikan di grup kelas masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ingat, belajar matematika tidak boleh dibaca, tapi kalian harus mengerjakan latihan soal supaya kalian terampil. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.